الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan, bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada risalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi. Maka dari itu kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bi syahril ladzi wulida fihi an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan selamat datang kepada hari kelahiran manusia yang agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kepada kita untuk bergembira, untuk berbahagia atas dilahirkannya manusia yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah, dengan fadilah rahmat kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan itu semua bergembiralah. Ini Allah yang nyuruh. Kita disuruh bergembira, berbahagia dengan fadilah rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita atas kelahirannya sosok yang agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan tentang sosok makhluk yang tidak bergembira, yang tidak berbahagia, tentang dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinyatakan dengan sangat jelas, inna iblisa ranna arba'a
ranna. Dikatakan bahwasanya iblis laknatullah ila yaumil qiyamah itu menangis yang sangat histeris, menangis yang sangat keras sebanyak 4 kali. Yang pertama dikatakan hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis menangis sangat histeris dan malaikat ikut bersedih. Kenapa? Ketahuilah, sebelum iblis itu ingkar terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam dengan penghormatannya, iblis ini menjadi panutan dari para malaikat. Sehingga Allah laknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini iblis menangis yang sangat histeris. Dan yang kedua, wahina ahbita, ketika iblis diusir dari surga. Iblis bertempat di surga. Ketika dilaknat dan Allah usir dari surga, maka iblis menangis sangat histeris. Dan yang ketiga, wahina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Dan waktu kapankah? Iblis menangis sangat histeris ketika dilahirkannya sosok yang agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selaku umat Nabi tidak berbahagia, tidak bergembira dengan kelahiran sosok yang agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk daripada golongan iblis laknatullah alaih. Dan yang keempat dikatakan wahina anzal al-Fatihah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada suratul Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah ringkasan daripada isi Al-Quran. Karena Al-Fatihah menjadi suatu kewajiban ketika solat kita membacanya. Karena dengan Fatihah menjadi doa dan pembuka bagi semuanya. Inilah 4 perkara, 4 waktu yang membuat iblis nangis sangat histeris atas kelahiran daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang senang, yang bergembira, yang mengagungkan daripada hari kelahiranku, di sini ada jaminan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaat pertolongan dariku ketika di hari kiamat. Makanya Allah menyuruh kepada kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Sayyiduna Muhammad, dilahirkannya bulan Rabiul Awal daripada sosok yang agung Nabi Muhammad. Tidak cukup itu saja. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Dikatakan, dan siapa orang yang mendermakan hartanya 1 dirham saja di dalam menghormati daripada kelahiran sosok yang agung Sayyiduna Muhammad, faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang tersebut telah mendermakan harganya 1 gunung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada peringatan Maulid Nabi, kita punya harta, jangan sayang-sayang. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Ini kebahagiaan yang Allah suruh untuk Sayyiduna Muhammad. Kenapa sih Maulid itu dilaksanakan dan harus dilaksanakan? Ingat, dengan peringatan Maulid Nabi, kita teringat kembali
tentang sosok yang agung. Kita diingatkan kembali tentang sejarah Nabi. Kita diingatkan kembali tentang perjuangan Nabi. Kita diingatkan kembali tentang kesusahan Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang perilaku Nabi. Kalau seandainya Maulid tidak dilaksanakan, bagaimana kita bisa mengenal sosok yang begitu agung dan mulia? Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu siapakah orang yang paling pertama melaksanakan peringatan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini Nabi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain, ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Faqala fihi ulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Tandanya aku bersyukur kepada Allah, tandanya aku berterima kasih kepada Allah, maka aku melakukan puasa di hari Senin pada hari kelahiran. Wa fihi unzila alai, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada aku. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah ketentuan yang Allah suruh kepada kita. Pada datangnya bulan Rabiul Awal, yang pertama kita disuruh bergembira. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi dengan membaca sirah perjuangan Nabi, tentang sejarah Nabi, agar kita diingatkan tentang sosok yang agung Sayyiduna Muhammad. Dan yang ketiga, agar tumbuh rasa mahabbah, cinta kita kepada sosok yang agung Sayyiduna Muhammad. Karena seseorang mengaku cinta beriman kepada Allah, tetapi dia tidak cinta dan mengikuti sosok yang agung, maka cintanya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat sudah sangat sering kita dengar, bahkan kita hafal. Kita disuruh meniru, mencontoh tentang sosok suri tauladan Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi, tentang perilaku Nabi. Karena tidak ada sosok uswah, contoh yang begitu agung dan mulia kecuali ada pada diri Sayyiduna Muhammad. Sampai Allah memuji dalam surah Al-Qiran, innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berbudi pengerti yang agung. Sudah sepantasnya kita bersyukur, kita bergembira, kita berbahagia dengan menyambut kedatangan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Karena tidak ada sesuatu yang kita banggakan di hadapan Allah. Baik ibadah kita, baik puasa kita, baik sedekah kita, atau haji umrah kita, itu tidak menjadi suatu kebanggaan di hadapan Allah, kecuali yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah tertanamnya rasa mahabbah cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad. Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta mahabbah kita kepada Sayyiduna Muhammad, dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjalankan daripada risalah dan sunnah-sunnah daripada Sayyiduna Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada syafaat Nabi Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين وسهل لنا سلوكها لنكون من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تطعنه مدبرين، إنه أشفق عليكم من أبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة والكرامة والبركة والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.